Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah pada tahun ini Ustaz Lifardi akan mengajarkan pelajaran Al-Quran dan Hadis di kelas 6, baik kelas 6 Al-Fatih dan kelas 6 Abu Ubaidah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai surah Al-Alaq. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca surah Al-Alaq 1 sampai ayat 19. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? 'Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran? Au amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'uz zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua yang membaca surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19 tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq merupakan surah atau wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Lebih tepatnya pada tanggal 17 tahun ke-40 kelahiran beliau, atau dalam Masehinya yaitu 6 Agustus 610 Masehi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sering berkhalwat di Gua Hira, memikirkan kondisi masyarakat Arab yang sangat jahiliyah.
jahiliyah artinya adalah bodoh. Bodoh di sini bukan karena mereka itu tidak bisa berdagang atau karena mereka tidak bisa membaca, akan tetapi bodoh di sini dikarenakan ketika itu masyarakat Arab mereka itu sangat suka sekali menyembah yang namanya berhala. Padahal berhala itu tidak dapat mengabulkan doa mereka ataupun tidak dapat membuat bencana kepada mereka. Maka dari itu mereka disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah atau masyarakat yang bodoh. Kembali lagi ke surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq terdiri dari ayat 1 sampai ayat 19. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya surah Al-Alaq ini merupakan wahyu yang pertama. Nah, ayat pertama sampai 5 itu adalah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, surah Al-Alaq merupakan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, yang berarti surah ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Alaq pula merupakan diambil dari ayat kedua dari surah tersebut, yaitu khalaqal insana min 'alaq, yang artinya adalah kami telah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Kandungan surah Al-Alaq. 1. Ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq menjelaskan tentang perintah untuk membaca. Hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. 2. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW apabila ia melihat Nabi sedang melaksanakan sholat. Akan tetapi hal itu tidak terjadi karena Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Manusia seringkali melupakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 4, pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.